and I think to myself, what a wonderful world. Putri Bates. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film thriller balas dendam yang cukup underrated tapi punya cerita yang cukup dalam. Judulnya Bad Day for the Cat, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengikuti seorang petani sederhana yang hidupnya berubah total setelah ibunya dibunuh secara misterius. Dari situ dia mulai masuk ke jalan penuh kekerasan, rahasia masa lalu, dan jaringan kriminal yang ternyata punya hubungan besar dengan keluarganya sendiri. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka di sebuah rumah sakit. Seorang pria tua bernama Leo terbaring lemah di tempat tidur. Terlihat sudah berada di ujung hidupnya. Tiba-tiba seorang wanita yang tidak dikenal mendekat dan melepas masker oksigennya. Leo mengatakan bahwa dia akan mati juga, karena tubuhnya sudah dipenuhi tumor yang tidak bisa disembuhkan. Namun wanita itu punya rencana lain. Dia mendorong troli makanan ke arah leher Leo, dan layar pun langsung gelap. Kita kemudian diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Donald, pria parubaya yang tinggal di sebuah peternakan di Belfast. Meski rambutnya sudah memutih, dia ini belum menikah dan masih tinggal bersama ibunya. Hari-harinya dihabiskan dengan membaca koran, bekerja di ladang, dan berburu. Donald juga punya hobi mekanik. Dia mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual mobil tua yang dia perbaiki sendiri. Dan dia punya garasi kecil sebagai tempat kerjanya. So, I can't square you all together. Di luar semua itu, Donald sangat dekat dengan ibunya yang bernama Florence. Mereka selalu makan malam bersama setiap hari. Florence digambarkan sebagai wanita yang sangat baik hati dan selalu siap membantu orang lain. Suatu hari saat membaca koran, ekspresinya tiba-tiba berubah sedih. Donald mengira ibunya teringat tetangga mereka yang baru saja meninggal. Tapi sebenarnya Florence baru mengetahui kabar kematian Leo, dan jelas terlihat bahwa mereka punya masa lalu. Malam itu Donald pergi ke sebuah bar untuk bersantai. Saat menunggu birnya, seorang pria mabuk mulai bersikap kasar kepada bartender. Dia juga mengejek Donald. Dia berkata bahwa aneh saja jika laki-laki seusianya masih tinggal bersama ibunya. Bahkan pria itu memanggilnya dengan silverback gorilla. Donald mencoba menenangkannya, tapi pria mabuk itu malah ingin berkelahi. Beruntung bartender langsung mengusirnya keluar. Di adegan berikutnya, Donald kembali ke garasinya dan mulai memperbaiki sebuah karavan tua. Dia membetulkan mesinnya, mengecat ulang dengan warna merah, dan membuatnya terlihat seperti baru. Keesokan paginya, dia memanggil ibunya ke garasi untuk menunjukkan hasil kerjanya. Donald ingin mengajak Florence pergi ke Montague, sebuah pantai indah tempat Florence dan mendiang suaminya sering menghabiskan waktu bersama. Tapi entah kenapa Florence terlihat tidak nyaman. Dia bilang dirinya sudah tua dan tidak bisa berpergian jauh lagi. Dia juga meminta Donald berhenti menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mesin-mesin tua itu. Di sini Donald yang mendengarnya agak sedih, karena niat di dirinya hanya untuk membuat ibunya senang. Malam harinya Florence kembali ke karavan sambil membawa beberapa bir. Dia berkata dia menyukai musik yang sedang Donald putar. Hingga akhirnya Donald pun menaikkan volume lagu tersebut agar bisa terdengar dari kamar ibunya. Lalu dia meminum bir satu persatu hingga akhirnya tertidur di dalam mobil karavan. Di sana dia mengalami mimpi aneh. Dia merasa berjalan sendirian di hutan yang gelap, sampai melihat ibunya sedang menyedot debu di tanah dengan cara yang tidak wajar. Florence menatapnya dan meminta tolong kepada Donald, yang membuat Donald langsung terbangun kaget, seolah memiliki firasat buruk. Dia pun segera berlari ke rumah untuk mengecek keadaan ibunya. Dan dia melihat dua orang tidak dikenal kabur dengan mobil.
Donald pun bergegas masuk ke rumah dan menemukan tubuh ibunya tergeletak bersimbah darah di lantai. Dengan panik dia pun mengambil ponsel dan langsung menelpon layanan darurat. Di scene berikutnya kita melihat polisi menginterogasi Donald yang masih sangat terpukul. Mereka bertanya apakah Donald melihat sesuatu yang mencurigakan. Donald menjawab bahwa dia melihat 2 orang kabur dengan mobil. Salah satunya terlihat seperti pria yang berpakaian rapi, tapi dia tidak punya detail lebih jelas karena malam itu sangat gelap. Inside the car. Sorry for your trouble, Donald. Thanks, Marcus. Setelah menyelesaikan pemakaman ibunya, Donald perlahan mencoba melanjutkan hidup. Dia mengalihkan pikirannya dengan bekerja di ladang dan mengurus ternak. Namun saat waktunya makan malam, dia kesulitan karena selama ini dia sangat bergantung pada ibunya. Suatu malam saat Donald membersihkan kamar ibunya, dia menemukan tumpukan uang di bawah kasur. Dia juga menemukan foto lama, yaitu foto dirinya dan sang ibu sedang berpose bersama seorang pria dan seorang anak perempuan. Di belakangnya tertulis Me, Joe, and the Kids. Tepat saat dia mencoba memahami foto itu, dia mendengar suara dari arah garasi. Donald mengambil senjata dan berjalan perlahan ke sana. Di dalam kegelapan dia melihat seseorang memakai masker. Namun sebelum dia sempat bereaksi, orang misterius kedua menodongkan pistol dari belakang dan memerintahkannya untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian Donald dipaksa berdiri di atas sebuah alat, tempat dia akan digantung. Mereka memasangkan tali jerat di lehernya dan menendang alat penyangga tersebut. Namun beruntung tali itu sedikit melonggar, yang membuat Donald tidak langsung mati. Si penyusup bersenjata itu memerintahkan Donald menunggu di sudut. Tapi tanpa pikir panjang, Donald mengambil palu dan langsung melawan. Donald lalu mengalihkan perhatian ke penyusup kedua, yang jelas terlihat masih amatir. Pria itu melepaskan maskernya, dan Donald langsung mengancamnya. Karena ketakutan dia pun mengaku bahwa mereka dikirim oleh seseorang untuk membunuh Donald. Tapi dia sendiri tidak tahu banyak. Karena marah, Donald pun mengikat pria itu di garasi dan sempat menelpon layanan darurat untuk melapor. Tapi di detik terakhir dia menutup teleponnya. Dan dia memutuskan untuk menangani semuanya sendiri agar tahu siapa dalang di balik semua ini. Kemudian Donald menyuruh pria itu menjawab telepon milik penyusup yang sudah mati. Dengan panik dia menjawab telepon tersebut dan berbohong bahwa tugas mereka sudah selesai. Di sini kita mengetahui bahwa si pemuda ini bernama Bartos dan penyusup yang dia bunuh bernama Damien. Bartos lalu bertanya dengan suara cemas, apakah dia bisa bertemu adiknya sekarang? Kemudian orang di telepon itu memberi alamat dan waktu. Mendengar hal tersebut, Donald yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia pun memutuskan pergi ke alamat tersebut. Tapi sebelum itu dia mengubur mayat Damien di ladangnya menggunakan traktor. Lalu berangkat bersama Bartos yang masih terikat. Dalam perjalanan, Donald mencoba menggali lebih banyak informasi. Dengan tubuh gemetar, Bartos mengaku bahwa dia berasal dari Polandia. Dia dan Damien dikirim untuk membunuh Donald oleh seseorang yang bernama Gavigan. Tapi dia tidak tahu alasannya. Gavigan adalah orang yang berbicara dengannya lewat telepon tadi malam. Bartos kemudian mengungkapkan fakta yang mengejutkan, di mana adiknya bersama beberapa gadis yang lain disekap oleh kelompok kriminal tersebut. Mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks, dan Bartos terpaksa mengikuti semua perintah mereka demi keamanan adiknya. Mendengar hal itu, Donald mulai merasa iba. Dia mengatakan bahwa mereka harus saling membantu. Dia juga menegaskan kalau Bartos jujur kepada orang yang menyuruhnya, maka adiknya berada dalam bahaya besar karena Bartos gagal menyelesaikan tugas. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di alamat yang diberikan. Saat mereka membahas langkah selanjutnya, Bartos mengungkapkan bahwa nama asli adiknya adalah Kaya, tetapi para penjahat itu memberinya nama baru. Tepat setelah itu sebuah mobil berhenti di depan bangunan, dan seorang pria membawa seorang wanita masuk ke dalam. Bartos yakin itu adalah adiknya, jadi dia memutuskan masuk lebih dulu. Donald mengingatkan Bartos agar tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Lalu Donald mengambil shotgun tuanya dan mengikutinya dari belakang. Begitu Bartos masuk ke area tersebut, dia akhirnya berhadapan langsung dengan Gavigan. Bartos mengatakan bahwa Damien seharusnya bertemu di tempat ini dan mereka sudah menyelesaikan misinya. Tapi Gavigan tidak percaya kalau tidak ada bukti. Di momen ini Bartos baru sadar bahwa wanita yang dibawa tadi bukanlah adiknya, dan dia dibawa ke sana malah untuk dieksekusi. Gavigan mengatakan dengan kejam bahwa wanita itu mencoba kabur, jadi hukumannya adalah mati.
Dia mulai mencekik wanita itu, sementara Bartos ditahan oleh seorang preman lain bernama Jerome. Sementara itu, Donald diam-diam berhasil menyelinap masuk. Saat memeriksa ruangan, dia menemukan tumpukan paspor Polandia, bukti bahwa para gadis itu benar-benar sudah diselundupkan. Ketika Bartos tidak tahan lagi melihat wanita itu dibunuh, dia akhirnya jujur dan mengaku bahwa Damien dibunuh oleh petani itu, alias si Donald, sementara dia berhasil melarikan diri. Di sini Gavigan memuji keberanian Bartos karena sudah mau berkata jujur. Tapi itu tidak membuatnya berhenti. Dia tetap menghabisi wanita itu dengan brutal menggunakan palu. Setelah itu Jerome mengangkat mayatnya dan membawanya ke ruang penyimpanan. Namun begitu dia masuk, Donald muncul dari belakang dan mengunci pintu dari luar. Donald lalu menuju aula utama dan menodongkan shotgun ke arah Gavigan. But I say he knows. You're the farmer. Yeah, he's gonna go. Dia memaksa pria itu masuk ke dalam karavan dan memukulnya sampai pingsan karena terlalu banyak bicara. Setelah itu mereka pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian mereka tiba di tengah hutan. Donald mulai menginterogasi Gavigan sambil makan siang. Awalnya Gavigan sok berani dan menolak bicara. Get chatting. You dirty bug, helping her. Tapi ketika Donald menuangkan air mendidih dan membakar kulit kepalanya, dia langsung menangis dan mulai terbuka. Dia mengatakan bahwa seorang pria bernama Trevor menyewanya untuk membunuh Donald, tapi dia sendiri tidak tahu alasannya. Ketika Donald bertanya apakah Trevor itu pria berpenampilan rapi, Gavigan pun membenarkannya. Itu berarti Trevor dan orang kedua dalam mobil adalah pembunuh ibunya. Donald kemudian bertanya siapa orang kedua itu. Gavigan menjawab kalau itu adalah bosnya. Lalu kita akhirnya diperkenalkan dengan bos yang dimaksud. Ternyata dia adalah seorang wanita kaya bernama Frankie. Trevor bekerja di bawah perintahnya. Kembali ke hutan, Donald menghentikan interogasi sejenak dan keluar untuk buang air. Melihat kesempatan ini, Gavigan yang masih terikat mencoba menipu Bartos dan kabur dari sana. Donald yang melihatnya lari langsung mengambil senapan dan mengejarnya. Beberapa saat kemudian Gavigan berhenti di suatu tempat dan berhasil melepaskan ikatannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelpon Trevor untuk memberitahukan keadaan. Is it sorted? Okay, slow down. Frankie yang ikut mendengar laporan itu langsung marah besar karena mereka gagal membunuh si petani. Tak lama setelah itu Gavigan melihat Bartos. Dia pun langsung menyerang dari belakang dan hampir memukulinya sampai mati. Namun Donald tiba tepat waktu, dan Bartos akhirnya balas dendam dengan mencocol Gavigan 2 kali di perutnya. Cocolan Bartos membuat Gavigan banyak kehilangan darah. Dia memohon agar mereka menyelamatkannya. Namun ketika dia sadar bahwa hidupnya tidak bisa diselamatkan, dia pun memutuskan memberikan sedikit informasi terakhir. Gavigan mengungkapkan bahwa nama baru yang diberikan untuk Kaya, atau adiknya si Bartos, adalah Alicia. Call your sister, Alicia. Setelah dia tewas, Donald dan Bartos menguburnya di dalam hutan. Beberapa waktu kemudian Donald pergi ke rumah pamannya yang bernama Eamon untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu ibunya. Dia yakin Florence tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Donald menunjukkan foto lama yang dia temukan dan bertanya soal orang-orang di dalamnya. Awalnya Eamon menghindar, tapi ketika Donald terus mendesak, dia akhirnya bercerita. Pria dalam foto itu adalah Joe Pierce, teman dekatnya Florence. Gadis kecil di dalam foto itu adalah putrinya yang bernama Frankie, alias bos dari Trevor. Eamon menjelaskan bahwa Joe sudah meninggal puluhan tahun yang lalu akibat ditembak oleh para gangster yang dipimpin oleh Leo, pria yang sekarat di awal film tadi. Florence mencoba menyelamatkan Joe dengan menyembunyikannya di dekat pantai, tapi akhirnya mereka menemukan dan membunuhnya juga. Donald terkejut dan bertanya kenapa selama ini dia tidak pernah diberitahu. Eamon menjawab bahwa ibunya hanya ingin Donald hidup dengan aman. Itulah sebabnya Florence pergi dari kota dan pindah ke pedesaan. Here we are. Nice place for a wee bit of hop. Saat Donald kembali ke mobil karavan, Bartos yang kini sudah tahu nama baru dari adiknya. Dia pun meminta Donald membuat janji temu dengan Kaya agar bisa menyelamatkannya. Bartos yakin Kaya bisa membantu mereka menemukan Frankie dan Trevor. Namun Donald ragu karena ini terdengar sangat beresiko. Tapi akhirnya dia setuju. Donald lalu berpura-pura menjadi pelanggan dan memesan kamar untuk bertemu dengan Kaya.
Sementara itu, Frankie sedang berada di rumah saat menerima telepon dari Trevor. Trevor mengatakan bahwa mereka sudah menemukan identitas adiknya Bartosz, dan Jerome sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Setelah menutup telepon, terlihat bahwa Frankie sedang membaca berita tentang kematian Leo, pria tua yang terlihat di awal film. What are you doing? I'm just reading, and he would have loved to. Di sisi lain, Donald bersiap-siap dan pergi ke lokasi pertemuan, yang ternyata adalah sebuah hotel besar namun tampak kosong. Sesampainya di kamar, Donald menemukan seorang penjaga yang berdiri di depan pintu. Donald lalu masuk ke kamar utama dan akhirnya bertemu dengan Kaya, adiknya Bartosz. Gadis itu tampak ketakutan, namun Donald berhasil meyakinkannya bahwa dia datang untuk menolong. Kaya pun akhirnya bisa berbicara langsung dengan Bartosz melalui telepon. Setelah itu, Donald dan Kaya bekerja sama untuk melumpuhkan penjaga tersebut. Donald kemudian menanyakan lokasi Frankie, tapi Kaya justru tidak tahu apa-apa. Disitulah Donald menyadari bahwa Bartosz sebenarnya memanfaatkan dirinya agar dia bisa menyelamatkan adiknya, bukan untuk membantu mencari keberadaan Frankie. Karena tidak memiliki petunjuk lain, Donald mulai menyiksa penjaga itu agar mau berbicara. Alhasil, penjaga tersebut memberikan sebuah alamat di mana Donald bisa menemukan Trevor. Donald dan Kaya bersiap untuk pergi dari sana. Namun pada saat yang sama, Jerome tiba di hotel itu. Pertarungan mematikan pun terjadi antara Jerome dan Donald. Dan kali ini Jerome unggul. Saat nyawa Donald sudah di ujung tanduk, Kaya mengambil pistol dan menembak Jerome hingga tewas. Dia kemudian membantu Donald yang terluka berat keluar dari bangunan. Ketika Bartosz akhirnya bertemu kembali dengan adiknya, dia langsung menangis bahagia dan memeluknya dengan erat. Mereka semua kemudian pergi menggunakan mobil karavan Donald. Tak lama setelah itu, Frankie dan Trevor tiba di hotel yang sama, hanya untuk menemukan tubuh Jerome yang sudah tidak bernyawa. Mereka juga menemukan penjaga yang masih hidup namun sudah terluka parah. Frankie bertanya apakah dia sempat membocorkan sesuatu, tapi penjaga itu mengatakan bahwa dia tidak menyebut apapun tentang diri Frankie. Namun karena terlalu kesal dengan semua kegagalan Trevor, Frankie akhirnya mengambil setrika dan memukulnya sampai tewas. Sementara itu, Donald sekarang ingin pergi ke alamat tempat Trevor tinggal untuk menghabisinya. Setelah semua yang Kaya alami, dia tetap bersedia ikut. Bartosz mencoba membujuk adiknya untuk pulang saja. Tapi si Kaya sudah yakin dengan keputusannya. Kemungkinan dia ingin balas dendam kepada semua orang jahat yang sudah menyakitinya. Lanjut, mereka pun melacak keberadaan Trevor dan mengikuti mobilnya sampai ke sebuah kawasan rumah mewah. Di sana mereka akhirnya menemukan Frankie. Donald sempat berniat membunuhnya saat itu juga, tapi ketika melihat Frankie punya seorang anak, dia pun memilih menunggu sampai malam tiba. Beberapa waktu kemudian, Donald menyuruh saudara-saudara Polandia itu untuk segera pulang. Dia bahkan memberikan paspor dan sedikit uang kepada mereka. Di sisi lain, tepatnya di rumah Frankie, terlihat dia sudah muak dengan Trevor yang sampai sekarang belum bisa menangkap si petani. Frankie pun memecatnya dan memutuskan turun tangan sendiri. You pay me for advice. I don't. Pada malam harinya, Donald tiba-tiba merasa tidak enak tentang kondisi pamannya. Jadi dia pun pergi untuk mengecek ke sana. Sayangnya semua sudah terlambat. Paman Eamon telah diserang dengan brutal dan dia pun sudah sekarat. Dalam detik-detik terakhirnya, dia mengungkapkan sebuah kebenaran. Ternyata ayah Frankie, yaitu Joe Pierce, adalah seorang gangster yang punya hubungan dengan ibunya Donald. Waktu itu masing-masing dari mereka sudah punya keluarga, jadi hubungan mereka dirahasiakan. Mereka saling mencintai, tapi Florence mengkhianati Joe dan menyerahkannya kepada Leo, yang merupakan musuhnya. Dan semua itu berujung kepada kematian Joe. Menurut Paman Eamon, Florence melakukan itu untuk melindungi Donald, karena para gangster mengancam akan membunuh Donald kecil jika dia tidak menuruti perintah mereka. Setelah mengungkap semua itu, Paman Eamon pun tewas, meninggalkan Donald yang semakin kebingungan.
Tidak lama kemudian Frankie datang ke rumah Eamon bersama salah satu anak buahnya untuk mengakhiri semuanya. Tapi Donald dengan mudah menipu mereka. Dia menjatuhkan anak buah Frankie, lalu menyandra Frankie. Setelah itu cerita berpindah ke Bartosz dan Kaya yang sedang tidur di hotel. Mereka berencana pulang ke negara asal mereka keesokan harinya. Namun Bartosz merasa bersalah karena meninggalkan Donald sendirian. Dia pun mengambil pistol dan pergi untuk mencarinya. Tidak lama kemudian dia pun tiba di rumah Eamon. Sayangnya dia justru ditangkap oleh Trevor dan anak buah yang tadi pingsan. Dan keduanya juga sedang mencari Donald. Do you know where they went? No. I'm leaving, and you should as well. Sementara itu, Donald membawa Frankie ke pantai tempat ayahnya dulu dibunuh. Dia menggali sebuah lubang dan berniat menguburnya hidup-hidup. Di sini Frankie akhirnya bicara jujur. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dia mengunjungi Leo di rumah sakit dan berniat membunuhnya. Karena selama ini dia percaya Leo lah yang membunuh ayahnya, yaitu si Joe. Namun Leo justru mengungkapkan bahwa ketika dia tiba di pantai itu, Joe sudah mati duluan. Leo mengatakan bahwa dia datang ke lokasi karena dipanggil oleh seseorang, dan orang itu ternyata adalah Florence, ibunya Donald. Tak lama setelah itu polisi pun datang, dan Leo dijebak sebagai pelaku pembunuhan Joe. Sampai sini Donald tidak percaya, hingga akhirnya Frankie mengaku bahwa dia sempat berbicara dengan Florence sebelum si Florence meninggal. Film kemudian masuk ke flashback, kembali ke malam saat Florence tewas. Di sana Florence mengaku bahwa dia sangat mencintai Joe, dan bisa dibilang dia lebih mementingkan Joe dibanding keluarganya sendiri. Namun ketika Joe menolak meninggalkan keluarganya demi Florence dan ingin mengakhiri hubungan mereka, Florence mencoba menghentikannya. Dia mengarahkan pistol milik Joe kepadanya, tapi tanpa sengaja justru menembak Joe sampai tewas. Sampai hari ini dia masih menyesali apa yang terjadi. Sayangnya Frankie justru marah besar setelah tahu bahwa ayahnya yang tidak bersalah itu mati sia-sia. Dalam amarah dia pun memukul kepala Florence sampai tewas. Kita kembali ke masa sekarang. Frankie memohon pada Donald agar membiarkannya pergi. Dia mengingatkan bahwa jika Donald membunuhnya, anaknya akan menjadi yatim piatu, sama seperti dirinya ketika ayahnya meninggal. Ucapan itu pun membuat Donald menjadi sedikit iba, dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Frankie hidup-hidup. Tapi saat Donald berjalan pergi, Frankie yang licik menyerangnya dari belakang dengan skop. Dia lalu bergegas pergi ke mobil karavan, melepaskan tali ikatannya dan mengambil pistolnya untuk membunuh Donald. Namun, Donald lebih cepat. Dia muncul dan menembak Frankie terlebih dahulu. Di adegan terakhir, Donald menerima telepon dari Bartosz, tapi suara yang terdengar malah Trevor, yang menanyakan di mana keberadaan Frankie. Saat Donald memberitahu bahwa Frankie sudah tewas, Trevor memutuskan melakukan hal yang sama kepada Bartosz. Di sini Donald memohon agar Trevor tidak membunuhnya. Bahkan dia menawarkan nyawanya sebagai pengganti Bartosz. Tapi suara tembakan terdengar dari telepon, yang menandakan Bartosz telah dibunuh. Film ditutup saat Donald menelpon layanan darurat. Namun dia kembali menutup telepon tanpa berkata apapun, seolah dia memutuskan untuk kembali menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membartoskan. Film ini sebenarnya sederhana, tapi punya lapisan cerita yang cukup berat. Kita ngelihat bagaimana seorang petani biasa seperti Donald terpaksa masuk ke dunia penuh kekerasan cuma untuk mencari kebenaran tentang kematian ibunya. Dan semakin jauh dia melangkah, semakin banyak pula rahasia kelam yang terbongkar. Mulai dari masa lalu ibunya, hubungan terlarang, sampai jaringan kriminal yang ternyata sudah mengincar dia sejak lama. Pada akhirnya semua balas dendam itu nggak membawa kemenangan yang besar, justru meninggalkan luka yang lebih dalam. Tapi Donald tetap memilih untuk menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri, meskipun konsekuensinya sangat berat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.